Kami dari keluarga Donju Holistik mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Tapi jangan lupa juga, Ya, Idul Pak. Fitri kan identik dengan opor. Ya, Ya. Hati-hati, awas, jangan terlalu kebanyakan opornya. Biar apa? Biar nggak apa? Biar nggak kolesterol. Biar nggak kolesterol. Pantunnya dong, Pantun. Pantunnya, Mang. Ayo. Apa? 4 kali 4. 4 tambah 4 sama dengan 8. Kupat Baik. tambah kupat kemerkaan. Oke, jangan lupa terus dukung channel kita ya. Iya dong. Karena Apa semboyannya? saat itu Jangan lupa. kata mah nanti ke Oh, iya. terakhir itu Iya, ya. iya. Jadi karena konten kita bukan hanya konten yang nukarar itu lah ya. Kita itu bukan mencari sensasi, tapi memberikan solusi. Wah, amin. Jadi tolong dukung terus channel kita. Jangan lupa subscribe, Like, Like. share, and comment. Betul. Karena jangan lupa bahwa sehat itu Mudah, murah, dan cepat. Di Donju Holistik, sehat itu mudah, murah dan cepat. Halo sahabat holistik, balik lagi bersama kami. Saya Donju. Dan- Seperti biasa nih. Saya manggilnya apa ini ya? Opai. ya. Opai. Opai waktu ngopai. Opai sama Rokai. Opai sama Rokai. Ya, seperti biasa. Ini video episode berapa ini ya? Wah, jangan dihitung, saya Jangan sendiri dihitung lupa. ya, saya sendiri ya. Tapi sebelumnya, sahabat holistik, mudah-mudahan pas nonton video kami, mudah-mudahan dalam keadaan Sehat. walafiat. Kita kebetulan ngeteknya lagi dalam bulan puasa nih, Betul. ya. Mudah-mudahan puasanya bisa berjalan dengan lancar dan amal ibadah puasanya Terima sama Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 amin. Dan mudah-mudahan video-video yang sebelumnya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oh ya. Betul kan? Betul. Masih ketuk saraf nih. Sekarang juga masih ketuk saraf nih. Tapi seperti biasa, ada khusus ketuk sarafnya. Kemarin kan udah diabetes, kolesterol gitu kan. Ya. Nah sekarang ini stroke nih ya, kita akan bahas ini tuh kan. Betul. Ini termasuk salah satu yang Lumayan. loba pisan. Betul. Setelah jantung, diabetes, ya stroke. Iya, stroke tuh banyak banget. Dan apa ya? Ya ngedadak gitu ya. Memang ya. Jadi stroke teh menurut medisnya apa itu tes stroke teh? Stroke itu sebetulnya mah gangguan, bukan gangguan lagi ya. Sebetulnya mah masalah otak yang diakibatkan dari penyumbatan pembuluh darah ke otak. Atau malah pecah pembuluh. Bentar, masalah otak. Masalah otak. Oh. Kan kita sepakat bahwa yang namanya kepala atau otak itu adalah pusat kontrol tubuh. Jadi di situ di dalam kepala itu banyak sekali saraf-saraf yang menghubungi ke anggota tubuh yang lain. Jadi ketika terjadi pecah pembuluh atau penyumbatan yang mengakibatkan saraf tidak terdarahi ya, maka yang terjadi kan banyak kematian pada sel otak dan saraf otak. Akhirnya kita disfungsi, misalnya tangan jadi lemas atau malah nggak bisa bergerak atau malah akhirnya mengontrol keseimbangan tubuh kita jadi hilang dan sebagainya dan sebagainya. Kan kalau dulu itu yang kena stroke itu biasanya orang-orang yang sudah berumur ya. Kalau sekarang sahabat holistik yang masih muda juga kena. Betul. Sekarang tuh kena banget. Nah, apa ya? Kita ngomongin penyebabnya dulu atau gejala stroke? Gejala stroke dulu deh. Gejala stroke itu Biar sahabat holistik bisa antisipasi gitu lah. Betul. Biar antisipasi. Gejalanya apa tah? Kayak saya nih ya. Saya baru kemarin juga. Ini buku-buku yang kayak gini nih. Ya, nah, ini pegang gitu ya, kayak nggak bisa bergerak. Iya, ya nggak bisa bergerak terus linu-linu. Apa? Ya. Itu apa itu? Ya sebetulnya mah gejala stroke yang harus diwaspadai itu adalah tensi yang tinggi, hipertensi. Oh. Kedua, sering terjadi kesemutan atau kebas.
kalau pas apa itu kan kayak pas lagi naik motor nih biasanya kan suka ada kesemutan, apakah begitu atau Bukan seperti itu. Oh, bukan seperti Jadi itu. dalam waktu yang relatif agak lama, kebas, kaku, pegal itu sering terjadi. tanpa ada sebab bagaimana? Iya, betul. Jadi kan kalau naik motor karena kita mungkin pegel karena posisi tangan begini terus gitu kan? Iya. Bukan kebal kayak gitu. Bukan karena kaku otot. Bukan. Tapi jadi ada satu posisi di mana sering terjadi di daerah-daerah tertentu khususnya tangan, di bahu itu linu susah bergerak dan terasa sakit, terutama ketika tekanan naik. Itu tuh ngedadak ya? Nggak ada maksud tuh. Sering terjadi seperti itu mendadak. Oh, hilang. bukan. Yang nomor 3-nya itu keseimbangan hilang ya. Itu yang Oh. bahaya, itu udah mendekati stroke. Sudah mendekati stroke. Sudah mendekati. Keseimbangan hilang teh apa? Jadi nggak bisa kayak berdiri atau bagaimana? Iya, tiba-tiba kayak kita itu tidak mampu untuk menjejak di tanah. Jadi kayak kayak limbung. Oh. Nah, harus sering diwaspadai posisi seperti itu, apalagi misalnya hipertensi kita naik. Oke. Tapi kalau semuanya kita lagi beraktivitas nih ya, aktivitasnya itu ya apa sih di komputer kayak atau apa? Jadi kan si tangan gerak atau kalau yang lagi sekarang lebih sering lagi ini tuh main game lah. Kan main game posisi begitu. Kan kadang-kadang suka kebas. Apakah itu juga termasuk salah satu ciri? Belum tentu. Belum tentu kalau yang itu mah ya. Karena kayak gini, ada peredaran darah yang tersumbat akhirnya seperti kebas. Tapi itu kan sementara, ketika terbuka lagi kembali biasa. Oh, berarti ada itu juga enggak. kekakuan otot. Nah, jadi permasalahannya itu kita harus waspada atau sering cek ke dokter, ke laboratorium, nilai kolesterol, nilai diabetes dan nilai-nilai kekentalan darah yang lain bagaimana. Tapi nggak semua orang sadar begitu loh. Memang Iya iya. kan? Iya, makanya kita lebih baik menjaga. Jika saya kan malas saya gitu. Iya. Oke, berarti kalau yang lagi beraktivitas sampai terus terjadi kebas itu mah ya itu bukan gejala ya. Iya. Tapi kalau semuanya kita tiba-tiba kita tidak beraktivitas apa-apa atau diam tiba-tiba si ini teh pegal apa bahu ini teh ya? Bahu, kaki, tangan tiba-tiba pegel atau Kebas, sering gitu. terjadi. Berarti Harus diwaspadai. harus diwaspadai itu sahabat holistik. Betul. Selain itu apalagi ada lagi nggak gejalanya biar kita bisa antisipasi? Itu indikasi besar ya, tapi yang lebih harus diwaspadai itu tetap di tensi. Berarti tetap Tensi, harus tetap ngecek di tensi. dong ya, Iya. ngecek dong berarti. Bisa dicek atau malah kita secara subjektif merasakan bagaimana keadaan tensi kita. Makanya harus lihat pegal di area leher, tengkuk, itu nomor 1. Terus kedua merasakan keseimbangan kita seperti apa. Keseimbangan kumaha sih ya? Keseimbangan limbung Jadi, kita oh, bisa limbung. Jadi ketika misalnya melakukan dalam keadaan duduk aja kita bisa limbung. Oh. Nah, itu yang saya khawatirkan itu di area-area tekanan darah sedang naik. Wow, tuh Oke. baru tahu tuh. Penyebabnya apa aja? Penyebab- Selain pasti dia akan ngomong gorengan deh. Pasti dia akan ngomong begitu. Atau mah sambil nyepet saya atau apa? Iya. Penyebab selain gorengan deh atau malah. Sebetulnya penyebab nomor 1 itu adalah kekentalan darah. Dari kekentalan darah timbul penyumbatan dan penyempitan. Nah, yang menyebabkan darah kental apa? Ya kembali lagi kolesterol yang naik, trigliserid atau apapun itu. Makanan yang- lagi. Diabetes termasuk. Diabetes bisa menimbulkan stroke juga. Diabetes. Ya, jadi ketika urat nadi darah kita terlapisi oleh banyak kolesterol, maka yang terjadi kan semakin sempit darah mengalir. Nah, di situ bisa terjadi penyumbatan atau ketika tertutup malah jadi pecah pembuluhnya di kepala. Yang bahaya itu pecah pembuluh, itu nomor 1 ya. Oh, yang bahaya pecah pembuluh dan Pecah biasa yang sering saya dengar itu kalau mau gejala stroke itu salah satu pemicu itu kayak jatuh di kamar mandi. Betul. Sebetulnya hilang keseimbangan, Hilang keseimbangan. ada shock dan pecah. Oh. Wah, dan ini stroke tuh bener-bener satu ini ya. Kedua stres ya. Hah? Masa Stres. Namanya stres? Jadi ketika orang stres itu menyebabkan beberapa kelenjar tidak stabil. Contoh. Jadi ketika kita sedang marah besar, otomatis kemampuan kita mengontrol kelenjar karena emosinya terganggu itu jadi lepas. Yang efeknya tekanan darah mau itu ada pengentalan darah atau enggak nonjok langsung naik ke kepala.
Waduh, stres. Makanya harus benar-benar mengontrol emosi. Saya baru dengar nih yang poin satu ini mas stres ya penyebab oke. Betul. Wow. Nah, sedangkan di zaman sekarang itu mana yang tidak stres? Iya, itu makanya saya rada shock dengar stres penyebab stroke juga kan. Iya. Apalagi zaman sekarang. Penyebab-penyebab lain seperti makanan bisa ditolerir dengan kita menjaga pola hidup. Tapi kalau stres, kita harus benar-benar mengontrol kejiwaan kita. Berarti kalau tadi bilang apa tadi? Awal tuh saraf atau apa tadi kepala teh? Iya, saraf-saraf yang menghubungi organ-organ. Iya, berarti pas banget tuh dengan yang ketuk saraf ini atau berarti. Betul. Berapa persen itu ngaruhnya kalau untuk yang stroke di Jadi ketuk saraf ini? Tugas ketuk saraf itu adalah ketika sebelum terjadi stroke itu merilekkan dan menguatkan fungsi saraf. Tapi ketika terjadi stroke, penanganan pertama itu harus tetap ke dokter dulu. Oke. Karena penyumbatannya harus diencerkan terlebih dahulu ya. Nah, keduanya setelah pasca stroke-nya baru kita merangsang saraf-saraf yang lemah atau yang mati itu kembali pulih. Dirangsangnya dengan ketuk saraf itu? Dengan ketuk saraf. Oh. Memang prosesnya agak lama. Nggak langsung kerasa banget kan ya? Dan ini lebih detail, lebih panjang. Dari yang ketuk saraf sebelumnya. Iya, betul. Ini lebih panjang lagi. Lebih panjang lagi. Atau ya memang sih rada males ya kan kalau orang-orang kan kebanyakan pengen yang instan. Bener nggak? Cepat, enak, gitu kan? Makanya banyak yang aral. Iya. Apa aral bahasa Indonesianya, Ndra? Frustasi. Banyak yang frustasi akhirnya kan? Itu bukan penyebabnya bukan putus cinta saja. Asalkan di nyawa, ya makan lope we. Lope Abang ada dong. kuadran lope di sininya nih ketuk iya, saraf nih. Makanya kita harus mencintai diri kita sendiri. Ya. Jadi dengan ketuk saraf ini berapa persen yang tadi saya nanya belum dijawab itu? Berapa persen kira-kira ngaruhnya ke yang baik yang anggap yang udah stroke lah. Ketuk saraf itu kita tidak bisa ngomong persentase ya, tapi laju penyembuhan itu tidak cukup hanya dengan ketuk saraf saja. Tapi ketuk saraf memang punya peranan yang cukup signifikan dalam merangsang saraf. Tapi di lain pihak ya kayak nutrisi, istirahat, obat-obatan yang lain juga harus dimasukkan. Standar itu tetap harus ada. Jadi mempercepat proses recovery-nya. Stroke. Oke. Titik-titiknya berarti tadi Anopal bilang banyak gitu kan. Ini lebih panjang. Emang ada tambahan lagi selain ketuk saraf? Ada. Jadi kalau misalnya menurut pengalaman saya, jadi ketika untuk mengobati orang yang stroke, selain ketuk saraf itu kita butuh garuk saraf. Terus butuh pijat otot untuk mengembalikan posisi otot yang lepas dari posisinya. Kalau pijat otot mas sarua jeung bencetan meureun. Lebih dari itu. Bukan itu. relaksasi otot, tapi bagaimana menggeser kembali otot yang lepas dari posisinya. Tapi tetap sahabat holistik bisa mempraktekkan nggak kira-kira Bisa. dengan banyaknya ini? Mungkin di season berikutnya saya akan menerangkan tentang teknik lain yang mempercepat proses selain ketuk saraf. Karena ini memang lebih detail ya di stroke. Bisa dibahas lagi ini. Tapi ini bagian ketuk saraf yang membahas bagaimana kepala akan lebih cepat rangsangnya kembali ketika diketuk sarafnya. Untuk misalnya untuk pola latihan dan sebagainya itu bisa dipercepat. Oke. Yang penting sahabat holistik bisa mempraktekkan di rumah ya. Iya, khususnya pada orang-orang yang tercinta yang ada di rumah untuk mengobatinya, kita bisa lakukan ketuk saraf itu. Jadi tetap kita berusaha untuk sesimpel mungkin mempraktekannya ya. Betul. Biar nanti sahabat holistik bisa mempraktekkan biar bermanfaat buat keluarga dan teman-teman. Betul semuanya. sekali. Betul. Mau dipraktekkan sekarang apa nanti? Ya, sekarang. Oh, sekarang. Nanti tahun depan kalau gitu. Oke, sahabat holistik, terus lihat nih titik-titiknya nanti apa aja dan semoga nanti bisa dipraktekkan oleh sahabat holistik. Ya. Sekarang kita praktekkan sahabat holistik titik-titik mana aja ketuk saraf buat stroke. Ya. Oke, silakan. Oke. Seperti biasa bahwa yang namanya kita memulai ketukan saraf itu harus di ubun-ubun. Lakukan agak lama
dan repitasinya harus agak lebih cepat biar merangsang batang otak kita akan kembali respon. Terus boleh kita lakukan agak lama 10 detik atau 20 detik diukur. Setelah itu biasa kembali maju secara perlahan menuju kening. Kembali lagi secara perlahan kembali sampai ke belakang tengkuk. Dan tolong lakukan ini secara perlahan. Yang penting kerapatan antar titik itu terjaga. Jadi jangan panjang-panjang. Oke, ini di jalur tengah ini ya. Nah, yang kedua seperti biasa yaitu silang dari kiri ke kanan depan, setelah itu kanan belakang ke kiri depan. Lakukan ini sama seperti tadi, tapi titiknya harus rapat. Jadi jangan panjang-panjang, tapi harus perlahan. Semua kena sarafnya. Oke. Yang ketiga biasa topi kecil, lingkaran kecil di atas. Sama lakukan ini perlahan dan rapat. Lakukannya. Setelah itu kembali ke ini, ke bondu, jalur bondu. Oh, tetap di bawah. Tetap ya? harus dibawa. Nah, lakukan. Ingat, untuk stroke titik-titiknya harus rapat. Rapat sampai ke telinga kiri. Lakukan ini bolak-balik 2 kali dan rapat. Ingat, titiknya harus rapat. Nah, untuk berikutnya, untuk titik lope, Titik kuadran lope, kita lihat ada sebuah zona namanya zona respon, yaitu dari ini cuping telinga ya. Nah, ketika kita ambil garis lurus ke telinga samping, nah garis yang di bawah ini, kuadran yang di bawah ini namanya titik respon. Jadi banyak sekali terjadinya pecah pembuluh itu di titik respon ini, di daerah respon. Di daerah respon kita harus ketukannya dari lambat menuju keras, perlahan di daerah ini. Nah, tapi tetap kita awali di daerah sini dulu. Misalnya kita mulai masuk ke jalur lope kanan, terus perlahan menuju ke bawah. Nah, setelah mulai titik daerah zona respon, kita agak lamakan di sini. Ketuk terus berulang-ulang. Boleh ngambil kiri kanannya keluar jalur, nggak jadi masalah. Yang penting saraf-saraf yang lain pun ikut rileks. Udah gitu kembali ke atas sampai ke titik tengah atas, baru jalur lope kiri. Nah, sama di posisi daerah respon kita agak lamakan di daerah sini. Lama ketukannya dari perlahan menuju keras, kembali lagi perlahan menuju keras, perlahan menuju keras. Nah, jadi yang paling penting adalah daerah respon ini sering terjadi stimulan, tekanan, ketukan yang membuat saraf-saraf yang di dalamnya yang sudah mati, entah itu menurun kembali, rileks karena terketuk. Nah, itu boleh asal sembarangan ngetuk, tapi tolong jangan terlalu keras. Daerah respon ini untuk merilekskan. Oke, selanjutnya kita lihat di daerah tengkuk. Kebanyakan orang ketika terjadi stroke, tekanan darah itu sangat tinggi. Nah, kita lakukan pengetukan untuk merilekskan tekanan darah dengan 2 jari ini. Ketuk. Ingat ya, ketukan di daerah leher bukan tegak lurus, tapi menyimpang. Menyimpang. Jadi yang penting adalah urat leher ini menjadi rileks dan tekanan darah pun akan terstimulan, tidak akan tinggi. Kiri kanan, tengah, kiri kanan lagi. Nah, setelah itu baru kita ketuk-ketuk kecil di daerah bahu, kiri dan kanan. Oke. Depan. Nah, setelah daerah kuadran lope kita tangani, baru daerah ini. Karena kebanyakan yang namanya stroke pun mata pun akan terpengaruh. Kita lakukan ketukan-ketukan kecil dan rapat
sampai ke daerah ke belakang mengelilingi kepala lagi. Nah setelah itu sama jalur terakhir adalah jalur lingkaran kecil di jidat. Ini ketuk daerah sini biasa rapat. Ingat di daerah kuadran lingkaran ini yang penting itu adalah di lembah bukit tengkorak ini, bukan di tonjolannya tapi samping-sampingnya. Itu apa nama kalau kita ngomong lembahnya ya. Nah baru setelah itu pelipis ketuk-ketuk perlahan untuk mengurangi tekanan kiri kanan, ketuk-ketuk perlahan, ketuk-ketuk perlahan. Boleh memakai dengan 2 tangan sekaligus sampai ke belakang. Cukup. Wow, selamat mencoba sahabat holistik. Oke, baik lagi sahabat holistik. Tadi sudah dilihat kan titik-titik mana aja? Hampir sama lah ya dengan. Hampir sama semuanya. Hampir sama semuanya. Betul. Ya. Ada perbedaan dikit nggak tadi itu ya? Terutama di titik respon itu harus diperbanyak. Oh, nah itu titik responnya ya. Titik respon yang di belakang kepala sebelah bawah. Dan jangan lupa sahabat holistik, perhatikan posisi tangannya ya. Iya. Posisi tangannya apa melengkung yang kayak tadi kayak gitu ya. Iya. Oke, sahabat holistik. Jadi untuk yang stroke ini memang kesannya salah satu nggak apa-apa bilang penyakit gitu ini tuhnya. Bukan Ya. penyakit atau apa ya? Ya sebetulnya kalau dibilang Bukan. disebut penyakit bukan ya, Bukan tapi kan ya? tapi memang damage organ atau kecelakaan pada diri kita. Ya. Aduh, jadi ngomongnya naon tah? Ya kita anggap aja lah penyakit. Anggaplah penyakit lah. Jadi stroke ini memang jadi salah satu momok yang luar biasa ya. Luar biasa. Kalau diibaratkan mah wah udah ngadodoho kalau kata Sunda mah ya. Betul. Ngadodoho banget. Nah, jadi tolong dong kasih buat tips-tipsnya buat sahabat holistik. Sebelum kejadian atau amit-amit lah ya jangan Ya. sampai terjadi ini stroke Ya. dan setelah sembuh dari stroke apa yang harus dilakukan sama Diri kita ya. diri kita. Baik, saya terangkan dulu tentang fungsi otak. Fungsi otak itu didesain oleh Tuhan adalah untuk mencari solusi. Itu bener tante? Betul. Oh, iya. Jadi kalau disuruh berpikir keras untuk mencari solusi, otak kita sanggup. Malah dalam beberapa literatur, Itu stres kan tadi nggak boleh stres. stres itu adalah posisi menikmati beban. Menikmati beban. Jadi kalau Ini mau closing jadi tambah banyak deh. Oke terus. Oke ya. Jadi ketika otak kita dicari solusi, dia akan bekerja dengan baik. Tapi kalau disuruh menikmati masalah, apalagi mempertanyakan kenapa begini, setelah itu dicari jawabannya, dipertanyakan lagi jawabannya. Oke, bentar, dipotong sama Doni ya. Menikmati masalah teh kayak gimana? Menikmati itu kayak gimana? Coba. Contoh begini. Menikmati teh apa aral atau gimana? Suka bikin drama nggak? Ya, Contoh. Hari ini saya nggak punya uang. Aduh, kata mah contoh kan duit wae. Contoh. Oke. Setelah itu kita nikmati betapa sengsaranya kita nggak punya uang. Jangan-jangan saya besok nggak bisa makan. Jangan-jangan nanti gimana anak istri. Jangan-jangan. Nah, posisi pengembangan beban itu sangat fatal efeknya ke Itu teh saraf. menikmati itu teh. Itu namanya menikmati. Oh. Sedangkan otak cukup gini. Saya nggak punya uang. Bagaimana caranya saya punya uang? Oke. Itu kan simpel. Tapi kalau misalnya kita malah menikmati dengan tidak mencari solusi, hanya mereka-reka cerita betapa parahnya beban masalah yang kita hadapi, maka itu efeknya ke kepala akan tambah berat. Itu satu ya. Oke, itu pengertian menikmati ya. Menikmati masalah. Sahabat holistik harus tahu juga kan. Terus Yang kedua adalah pola hidup. pola hidup. Diakui nggak diakui, apalagi seperti host kita yang tercinta ini. Aduh. Gorengan itu adalah makanan utama. Gorengan is the best. Jadi Oke. dengan pola makan yang seperti itu, efek yang terjadi adalah semakin jenuhnya darah kita. Semakin jenuh darah kita, maka oksigen tidak bisa terserap dengan baik. Satu ya. Terus kedua, laju endap darah kita semakin berat menuju semua sel. Dan efeknya yang terjadi apa? Ding,
aliran darah kita tuh semakin tebal oleh lemak, oleh kolesterol dan sebagainya. Makanya kita harus menjaga pola makan kita. Satu ya dari pola makan. Di pola makan, oke. Yang membuat kental darah dan kekurangan air. Air minum jarang. Oh, Jadi kita harus air minum jangan menyepelekan air minum. Oh, berarti jangan ya. air putih terutama. Air putih. Terutama. Oke. Jadi yang namanya stroke itu kekurangan oksigen penyebabnya dan kekurangan cairan. Wih. Makanya makanan dijaga, tolong jangan menimbulkan efek darah kental. Satu itu ya. Kedua istirahat. Istirahat harus cukup. Begadang Yep, pengaruh itu. pengaruh sekali. Waduh, saya begadang tuh. Ketiga olahraga. Olahraga. Iya, Ya itu masih bisa di inilah. Cuman kalau untuk gorengan terdah susah sih kayaknya. Itu dari tahu, Bray. Gorengan itu makanan favorit orang Bandung gitu Iya. ya. Ya, kita kalau tidak mau disiplin berarti kita menumpuk masalah yang akan meledak di kemudian hari. Sebetulnya begitu. Wow. Keren. Iya. Ada lagi? Jadi saya sarankan sayangilah diri kita sebelum terjadi masalah besar. Sayangilah diri kita sebelum terjadi masalah besar. Gitu. Wow. Kuat itu teh kuat eta teh ngaranna. Jadi dengan nambah derita saja ke tubuh tuh. Aduh. Oke itu sahabat holistik Ya. dikupas ya sebenarnya sih nggak terlalu dikupas tuntas lah ya ini ya. Nggak akan cukup waktu. Nggak akan cukup. Cuman setidaknya ada gambaran lagi, ada penambahan lagi ternyata stroke ini A B C D lah Ya. kayak contoh tadi stres bisa nginin stroke Betul, gitu kan ya. betul. Oh, ternyata begitu. Oke, sahabat holistik. Mudah-mudahan dengan tadi yang Anopal sampaikan untuk soalnya untuk yang khusus stroke ini ya, Ya, betul. mudah-mudahan sangat bermanfaat dan tetap saya Donju dan Anopal itu benar-benar mendoakan semua sahabat holistik itu mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Amin. Sehat selalu walafiat dan video-video yang kita buat ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabat holistik. Karena apa sahabat holistik? Seperti halnya moto kita, sehat itu Cepat, mudah, murah dan cepat. Oke. Jumpa lagi dengan kami di video-video berikutnya. Sebentar. Tapi jangan lupa tahu yang mau diomongkan dia. Subscribe, like, and share. Ya, jangan lupa terus dukung channel kami ya dengan subscribe, komen, like, and share. Oke, jumpa lagi. Di Donju Holistik, sehat itu mudah, murah